Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran mengenai prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sarkia dengan NIM H0523524 dari PGSD E. Nah, pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Arti dari disengaja sebenarnya proses belajar timbul karena ada suatu niatan. Sedangkan perubahan itu misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari belum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut adalah perubahan yang timbul karena adanya pengalaman dan latihan. Jadi, belajar bukanlah suatu hasil, akan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan menuntut ilmu. Nah, pengertian dari prinsip. Prinsip bisa diartikan sebagai aturan, ketentuan, standar, dan dasar. Nah, berikut adalah pengertian prinsip berdasarkan menurut para ahli. Yang pertama, prinsip merupakan sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama menurut Badu dan Zain. Pengertian prinsip belajar. Prinsip belajar menurut Gestalt adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik, sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses pembelajaran. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Perhatian terhadap belajar akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila perhatian alami ini tidak ada, maka peserta didik perlu dibangkitkan dengan perhatiannya. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudi pada mobil. Yang kedua, ada keaktifan belajar. Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasi sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilempahkan kepada orang lain. Dalam setiap proses belajar, peserta didik selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Ketiga, ada keterlibatan langsung dalam belajar. Pentingnya keterlibatan langsung dalam belajar dikemukakan oleh John Dewey dengan learning by doing. Belajar sebaiknya dialami melalui perbuatan langsung. Belajar harus dilakukan oleh peserta didik secara aktif, baik individual maupun kelompok, dengan cara memecahkan masalah. Guru bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. Yang keempat, ada pengulangan belajar. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan yang dikemukakan oleh teori psikologi Dava. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Sifat merangsang dan menantang dari materi yang dipelajari. Dalam situasi belajar, peserta didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yang mempelajari bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahasa belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah dicapai, maka ia akan masuk dalam medan baru dan tujuan baru. Demikian seterusnya.